Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hendrianto, yang mana tetap seperti biasanya Pak Hendrianto akan memberikan suatu materi tentang matematika. Pada kali ini materi yang saya sampaikan adalah statistika pada bagian yang ketiga. Gunanya apa? Gunanya kalian telah melihat tadi ada beberapa video yang mana fungsi dari statistika pada berbagai macam. Pada kali ini, pada bagian yang ketiga, Pak Hendri akan memberikan mengenai ukuran letak data. Pada ukuran letak data, yaitu dengan KD adalah sebagai berikut, sedangkan tujuannya adalah seperti berikut. Sedangkan materi ukuran letak data itu terdiri dari 3 macam, yaitu kuartil, kemudian persentil, kemudian desil. Baiklah, untuk lebih jelasnya materi kuartil, desil maupun persentil akan kita bahas lebih lanjut. Yang jelas pada kuartil itu dibagi menjadi 4. Kalau pada desil itu dibagi menjadi 10. Kalau desil itu dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Sedangkan angka-angkanya kalau pada kuartil itu hanya terdiri 1 sampai 3, desil 1 sampai dengan 9, sedangkan persentil itu 1 sampai 99. Baiklah, kita mulai saja untuk materi sehingga kalian nanti lebih jelas apa yang dimaksud dengan kuartil, desil maupun persentil. Mari kita ikuti lebih lanjut. Baiklah, kita mulai mengenai ukuran letak data, yang mana tadi sudah disinggung bahwa ukuran letak data itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak data yang pertama kuartil, kemudian desil, kemudian persentil. Jadi hanya ada 3, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu dibagi menjadi 4, desil dibagi menjadi 10, sedangkan persentil dibagi menjadi 100. Angka-angkanya untuk kuartil itu dimulai dari 1 sampai dengan 3. Ya, di sini diartikan bahwa kuartil itu adalah membagi data yang sudah diurutkan. Jadi ingat-ingat bahwa datanya harus sudah urut. Jadi keseluruhannya baik kuartil, desil maupun persentil, maka data tersebut harus terlebih dahulu diurutkan. Kalau pada data kuartil itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini bisa kita lihat di sini. Kita andaikan 1, ini yang paling minim, data terkecil, ini data yang terbesar, maka ini dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Pertengahannya ini disebut dengan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Berikutnya jadi data terkecil X-min, X-max data terbesar, Q1 kuartil ke-1, Q2 kuartil ke-2, Q3 kuartil ke-3. Selanjutnya rumus kuartil dirumuskan adalah sebagai berikut. QI kuartil ke I sama dengan LI ditambah K dibagi I per 4, N dibagi FQ per FQI. N banyaknya data, K panjang kelas, QI kuartil ke I. I-nya itu angka 1 sampai dengan 3 yang sudah saya katakan tadi. Berikut sedangkan LI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Berikut
F Ki jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I, sedangkan F I adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Lanjut, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor sebagai berikut. Kita lihat ada berapa kelas ini. Kelas pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelas. Berikutnya, tentukan kuartil ke I, kuartil ke 1, dan kuartil ke 3. Kita jawab, kita selesaikan dahulu. Yang pertama, kita mencari kelas ke I. Kelas ke I dalam hal ini adalah Ki1, berarti I nya adalah 1. Tadi dirumuskan oleh ya ini I per 4N, I nya diganti 1, sedangkan total keseluruhannya tadi adalah 1000, berarti itu ada data ke 250. Berikut Ki3, berarti I nya diganti 3. Nih, I nya diganti 3, diperoleh 3 per 4 kali 1000, itu adalah data ke 750. Ingat-ingat, Ki1 adalah data ke 250. Artinya apa? Ki1 itu adalah data ini, letaknya nanti kita cari. Demikian juga untuk Ki3, kelasnya nanti kita cari. Nah, berikutnya, nah ini tadi kan sudah ya, ini totalnya tadi ada 1000. Kita mencari frekuensi kumulatif yang sudah kita pelajari. Ini 5, berarti ini 5 tambah 54 diperoleh 59, tambah ini jadi 274, tambah 265 diperoleh 575, tambah 223 diperoleh ini, dan seterusnya sampai 1000. Nah, sekarang setelah kita cari frekuensi kumulatifnya, maka Ki1 tadi di data berapa? Ternyata Ki1 tadi terletak pada data ke 250. Nah, 250 itu letaknya di mana? Nah, kemarin kan sudah kita pelajari bahwa data ke 60 sampai 274 itu terletak di kelas ke-3. Maka Ki1 data ke 250 itu terletak pada data ke-3, yaitu kelas ketiga, yaitu 20 sampai 29. Lanjut. Berikutnya untuk Ki3 tadi berapa? Ki3 tadi adalah 750. Letaknya di sini, di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, di kelas kelima. Kenapa? Nah, ini ya, kemarin kan sudah dipelajari bahwa data 538, jadi setelahnya ini 538 sampai 760 itu terletak pada data ini. Jadi Ki3 terletak pada kelas 40 sampai 49. Berikut kita lanjutkan. Sehingga Ki1 diperoleh pakai rumus tadi. Nah, Li plus K kali I per 4N dikurangi Fi dibagi Fi. Lanjut. Nah, Li tadi kelasnya kelas berapa? Li tadi kelasnya kan kelas ke, nah ini Li kelasnya tadi sudah tahu bahwa tepinya adalah 19 dikurang 5. Tadi kan 20 ya. 20 dikurangi 0,5 diperoleh 19,5. K-nya diperoleh 9. Ini tadi I-nya 1, berarti 1/4 N 250. Nah, frekuensi Fi sebelum kelas median itu 59. Kemarin sudah kita pelajari ya. Dibuka kembali. Berikutnya Fi itu adalah frekuensi kelas Ki1 berapa? 54. Ini juga sudah kita pelajari kemarin. Jadi dibuka kembali video yang lalu.
Berikut akan diperoleh nilai 27,49. Lanjut, untuk Q3 sama, rumusnya sama, hanya I-nya diganti dengan 3. Nah ini L3 itu adalah tepi bawah kelas Q3 tadi kan dimulai dari 40 ya, dari 40 dikurangi 0,5 diperoleh 39,5 dan seterusnya, sama ya, maka hasilnya 48,09. Lanjut, berikut desil sama tapi dibagi menjadi 10 bagian, ada D1 sampai dengan D9 ya. Kita lanjutkan rumus desilnya. Nah ini sama, hanya ini diganti 10 ya. Kalau kita mencari desil ke-8 berarti 8 plus K kali 8/10N kali FD dibagi FD 1. Lanjut, sama semuanya. Kalian bisa mempelajari berulang-ulang berdasarkan kuartil tadi. Kalau kuartil hanya dibagi 4, kalau ini dibagi 10 untuk desil, sama rumusnya. Kemudian untuk persentil sama juga, ini kalau ini dibagi dengan 100, jadi ada P1 sampai dengan P99. Nah rumusnya adalah PI sama dengan LI plus K. Nah ini bedanya di sini, ini dibagi dengan 100, I nya bergerak mulai 1 sampai dengan 99. Nah rumus persentil adalah itu ya, ada PI sama dengan LI plus K, 1/100 dikalikan N min FP dibagi PI. Yang membedakan hanya pembaginya, di sini dibagi dengan 100 untuk persentil, lainnya sama. Demikian juga untuk keterangannya juga sama, jadi tidak ada permasalahan. Saya kira yang perlu diingat bahwa persentil itu angkanya I nya itu bisa diganti mulai 1 sampai dengan 99. Jadi kalau secara garis besar bahwa Q1 itu dibagi 4, D dibagi 10, P dibagi 100. Kalau Q angkanya I nya itu 1 sampai dengan 3, kalau D I nya itu 1 sampai dengan 10, untuk P I nya 1 sampai dengan 99. Jadi kalian tidak usah malu, apabila ada permasalahan silahkan ditanyakan. Berikut untuk soalnya ada 1, selesaikan ini di lembaran, terus nanti pada waktu luring hasil dikumpulkan. Sementara itu dari Pak Hendri, apabila ada permasalahan segera diselesaikan, jadi tidak perlu ditunda-tunda. Terima kasih. Demikianlah yang dapat Pak Hendri sampaikan. Kalian bisa menarik kesimpulan. Jadi pada materi statistika itu sangat berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun apabila ada kesulitan dan sebagainya, silakan kalian japri, tidak usah malu, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu, silakan kapanpun Pak Hendri siap untuk menerima pertanyaan, permasalahan dari kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar, ikuti apa yang ada di dalam video. Terima kasih.
show.